Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Erlin Merdiani, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Tasikmalaya. Pada hari ini saya akan mewawancarai atau menginterview Bapak Kepala Sekolah saya, yaitu Bapak Rohimat, sebagai bentuk memenuhi tugas saya di pendidikan calon guru penggerak angkatan 11, yaitu dalam modul demonstrasi kontekstual modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai seorang pemimpin. Saya calon guru penggerak mendapatkan tugas untuk mewawancarai 2-3 kepala sekolah untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah baik. Iya, seperti yang telah saya sampaikan kemarin Bapak, saya akan mewawancarai Bapak, akan berbincang bersama Bapak mengenai pertanyaan-pertanyaan yang harus saya ajukan kepada Bapak untuk memenuhi salah satu tugas saya Bapak dari program guru penggerak. Apakah Bapak berkenan? Terima kasih untuk kelancaran tersebut. Saya bersedia untuk diwawancarai sama guru calon penggerak. Terima kasih Bapak. Mohon izin Bapak, kita mulai saja ke pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di sekolah ini Bapak? Baik. Berdasarkan kasus tersebut, adanya dilema etika karena harus memutuskan di antara dua pilihan yang sama-sama memiliki alasan yang masuk akal. Sehingga untuk mengidentifikasikan antara dilema etika dan bujukan moral dapat dilihat dari alasannya. Penguatan keputusannya jika ada alasan yang masuk akal dan dibenarkan, maka masuk ke dalam dilema etika. Sedangkan jika alasannya tidak sesuai, maka masuk ke dalam bujukan moral. Begitu. Iya, terima kasih Bapak. Betul ya, jika jadi dilema etika itu berhadapan dengan benar, keputusan benar dengan benar ya Pak, bukan benar dengan salah. Betul. Untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, apakah selama ini bagaimana sih Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kasus tersebut itu sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan yang Bapak putuskan, kira-kira seperti apa Bapak? Yang pertama, mengidentifikasikan kasus itu sendiri. Apabila ada dua kasus yang sama-sama dirasakan dan dinyatakan benar, meskipun saya sendiri tidak bisa memutuskannya, maka saya harus melaksanakan musyawarah dengan para guru itu sendiri. Jadi nantinya akan diputuskan berdasarkan hasil musyawarah itu. Jadi mungkin Bapak akan melihat dari kebanyakan pendapat dari hasil musyawarah tersebut. Iya. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya Bapak, langkah-langkah apa atau prosedur apa yang biasanya Bapak laksanakan dalam melakukan pengambilan keputusan yang Bapak lakukan di sekolah ini? Baik. Maka apa prosedur yang harus dilakukan saya sebagai kepala sekolah adalah mengajak guru untuk berdiskusi melalui rapat yang biasa dilaksanakan secara internal. Maka bertolak dari rapat itu, keputusan itu akan dihasilkan untuk menjadi suatu pemufakatan bersama. Iya, betul sekali ya Bapak ya. Bapak juga sering melibatkan saya ya Pak ya, untuk melakukan rapat dalam pengambilan keputusan. Terima kasih Bapak. Kemudian pertanyaan selanjutnya Bapak, dari semua yang pernah Bapak laksanakan nih Pak, hal-hal apa saja kira-kira yang selama ini Bapak anggap efektif
dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus yang menyangkut kasus dilema etika. Hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan dengan adanya tindakan preventif. Jadi sebelum kasus itu terjadi, maka harus ada tindakan sebelumnya. Jadi dijaga sebelum kasus itu muncul. Itu tindakan preventif dengan melibatkan semua guru di sekolah, seperti apa nantinya agar kasus itu tidak muncul, maka harus diadakan preventif dulu, yaitu tindakan awal sebelum kasus itu terjadi. Iya, itu luar biasa ya Pak. Jadi Bapak itu berbasis musyawarah ya dalam melaksanakan penyelesaian, terutama dalam menyelesaikan penyelesaian dilema etika. Kemudian Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau kiat-kiat atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Nah, apakah juga Bapak langsung hari itu saja untuk menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal tertentu Pak untuk menyelesaikannya, seperti misalnya Bapak dijadwal secara kontinu untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan Bapak itu? Jadi setiap permasalahan harus segera diselesaikan dengan secepat mungkin. Tidak usah menunggu hari apa yang efektif, langsungnya diselesaikan, baik itu melalui musyawarah bersama guru-guru maupun kalau merembetnya ada keluar tokoh-tokoh yang harus diambil, dan hari itu juga ataupun kesempatan yang tercepat itu adalah yang terbaik guna memutuskan suatu permasalahan. Iya Bapak, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, adakah Pak seseorang yang dapat membantu Bapak atau yang sering membantu Bapak, atau faktor apa nih yang selama ini yang dapat mempermudah Bapak dalam menyelesaikan permasalahan dilema etika ini? Meskipun banyak sekali masalah yang saya hadapi, tapi saya sangat berterima kasih kepada kekompakan guru-guru di sini dalam membantu menyelesaikan tugas saya dengan cara bermusyawarah. Di setiap keputusan itu tidak terlepas dari musyawarah itu sendiri, dan nanti dapat dipertanggungjawabkan secara bersama kalau sebelumnya dimusyawarahkan dulu. Iya, Bapak. Jadi yang membantu Bapak itu tentunya guru-guru yang ada di sekolah ini ya Pak. Pertanyaan yang terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman yang telah Bapak lakukan dalam mengambil keputusan dilema etika tadi? Pembelajaran yang biasa diambil adalah tidak semua yang kita anggap benar itu benar ya, karena harus dilihat dari berbagai sudut atau dari berbagai pandangan, seperti itu. Iya Bapak, terima kasih Bapak. Baik dari 8 pertanyaan yang saya ajukan, saya sangat senang sekali mendapatkan jawaban dari Bapak yang merupakan mungkin pengalaman baru bagi saya, karena saya mempelajari materi dilema etika ini baru saja Bapak dalam program guru penggerak. Nah, mungkin Bapak juga tadi telah menyelesaikan permasalahan-permasalahan Bapak yang begitu luar biasa dengan mengedepankan kekeluargaan, yaitu musyawarah, dan tentunya menginspirasi saya sebagai seorang guru yang tentunya nanti ketika saya akan suatu saat akan berada di posisi Bapak, mungkin saya akan melaksanakan kegiatan tersebut seperti halnya yang Bapak lakukan. Terima kasih Bapak atas ilmunya, terima kasih atas pengalamannya, juga atas waktunya. Mohon maaf sekali lagi telah mengganggu aktivitas Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Erlin Merdiani, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN Gunung Guntur, Kecamatan Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya. Pada siang ini saya akan mewawancarai salah satu kepala sekolah yang berada di Kecamatan Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya, yaitu Bapak Setiawan MPD. Beliau merupakan kepala sekolah yang bertugas di SDN Negeri Sindang Sari, Kecamatan Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah hari ini dalam keadaan baik dan sehat Bu. Ya, baik Bapak. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena Bapak telah meluangkan waktu untuk berkenan diwawancarai secara langsung oleh saya sebagai tugas saya untuk memenuhi tugas dalam pendidikan guru penggerak, yaitu pada modul 3.1 demonstrasi konseptual, yaitu mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Baik Bapak, saya ditugaskan untuk mewawancarai 2-3 kepala sekolah dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan pada LMS. Mohon izin Bapak, kita mulai saja wawancaranya atau berbincangnya. Baik Bapak, untuk pertanyaan yang pertama nih Pak, selama ini bagaimana sih Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di sekolah Bapak? Terima kasih Bu atas kesempatannya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya untuk bisa diajak berkolaborasi, untuk diajak berdiskusi mengenai salah satu tugas di program guru penggerak. Tadi Ibu menanyakan bagaimana cara mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu ya. Dalam mengidentifikasi permasalahan ada 2 hal yang terjadi, yaitu bujukan moral dan dilema etika. Tentu ketika kita menghadapi kasus di sekolah selalu muncul 2 pilihan tersebut, gitu yang dimana yang saya pahami bujukan moral itu benar versus salah. Itu sudah jelas seperti itu, ada benar, ada salah, itu termasuk bujukan moral. Beda lagi ketika kita suasananya atau situasinya yang disebut dengan dilema etika. Ketika dilema etika itu kasusnya itu benar dan benar seperti itu. Jadi ketika ada yang disebut dengan dilema etika, yang ini benar, itu pun benar. Kita harus benar-benar memprioritaskan mana yang benar-benar untuk kebutuhan sekolah, bukan untuk kepentingan pribadi seperti itu. Kemudian ketika kita dihadapkan dengan 2 pilihan tersebut, kita harus bisa memutuskan mana yang lebih penting. Itu saja. Iya, baik Bapak. Jadi memang dibilang benar salah tentu tidak ya Pak ya? Iya. Karena dilema etika itu berhadapan benar dengan benar ya Pak. Iya. Mungkin berat tapi tidak berat ya sih Pak ya, tapi mungkin sulit atau perlu teknik tertentu dalam menyelesaikan masalah. Betul. Nah Pak, untuk pertanyaan yang kedua nih Pak, selama ini kira-kira bagaimana sih yang Bapak jalankan untuk mengambil keputusan di sekolah Bapak ketika Bapak dihadapkan dengan permasalahan yang sama-sama mengandung kebajikan, yang dua-duanya itu benar dengan benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Betul. Sebagai pemimpin ketika dihadapkan dalam situasi yang harus cepat mengambil keputusan, tentunya kita yang pertama yaitu adalah harus mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Ini langkah awal kita identifikasi masalah, apakah kasus tersebut berada pada bujukan moral atau dilema etika. Kita harus paham dulu apa yang maksud dengan bujukan moral dan apa yang maksud dengan dilema etika. Selanjutnya adalah beberapa yang perlu kita lakukan adalah mengambil keputusan. Sudah kita mengetahui ini dilema etika atau bujukan moral, maka kita bisa mengambil keputusan seperti itu. Kemudian kita juga harus memperhatikan 4 paradigma dilema etika, kemudian 3 prinsipnya, dan yang terakhir adalah 9 langkah untuk pengujian keputusan. Kenapa harus diuji? Karena apakah keputusan ini sudah betul atau tidak, dengan cara bagaimana, dengan cara 9 langkah pengujian keputusan tersebut. Itu saja.
betul Bapak. Betul, jadi kalau sama-sama benar mungkin Bapak melihatnya kebermanfaatannya Ya. untuk yang lebih besar lagi. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini di sekolah Bapak untuk menyelesaikan masalah di dilema etika tersebut? Itu baru saja hari ini saya dihadapkan suatu permasalahan, Bu. Salah satu solusi yang saya ambil adalah yang pertama tadi mengidentifikasi masalah. Saya cari dulu identifikasi masalahnya apa. Kita tidak mungkin mengambil keputusan tanpa mengidentifikasi dulu permasalahan. Kemudian saya mengenali nilai-nilai apa yang bertentangan dengan dalam situasi ini. Saya perhatikan nilainya apa ini. Kemudian permasalahannya nilainya apa. Setelah itu saya menentukan siapa yang terlibat. Tentu kita tidak bisa menyampingkan pihak-pihak ini. Kita harus paham siapa yang terlibat dalam kasus ini. Kemudian dalam hal ini seringkali saya juga melibatkan guru, karena kita tidak bisa selamanya memutuskan keputusan secara sendiri. Kita perlu mempertimbangkan pendapat atau saran dari guru. Kemudian untuk apa? Untuk mengumpulkan fakta-fakta. Kemudian saya juga melakukan pengujian benar dan salah. Ya, itu salah satu fungsi dari keputusan kita itu sudah benar atau salah. Kemudian yang tadi Bu, melaksanakan 3 prinsip resolusi. Kemudian mencari kemungkinan penyelesaian atau opsi lain. Kita tidak selalu mempunyai satu opsi jawaban. Kita harus menyiapkan opsi-opsi yang lain seperti itu. Karena kenapa? Kadang-kadang keputusan yang kita buat sudah benar, tetapi untuk selanjutnya keputusan ini bisa berubah. Nah, kita harus menyiapkan opsi keputusan yang lain. Itu saja. Terima kasih Pak. Untuk selanjutnya Pak, hal-hal apa saja sih yang biasanya selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang ada atau yang dialami oleh Bapak di sekolah? Betul. Ketika kita berhadapan dengan dilema etika, Bu ya. Jadi sedikit grogi, Bu ya. Adalah menggunakan 3 prinsip resolusi, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berorientasi pada aturan yang benar, dan mengutamakan rasa peduli. Itu yang harus kita pahami, 3 prinsip resolusi. Kemudian juga memperhatikan dampak jangka panjang, juga merupakan hal yang efektif seperti itu. Selain itu juga seringkali saya melakukan diskusi dengan Bapak Ibu guru untuk pemangku kepentingan di sekolah dalam menyelesaikan sebuah kasus atau permasalahan. Iya Pak, terima kasih. Untuk selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika tersebut, dan apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat itu atau mempunyai jadwal dalam menyelesaikannya dalam bentuk prosedur seperti apa dan bagaimana gitu? Dalam mengambil keputusan itu tergantung seberapa mendesak keputusan itu harus dibuat. Kadang ada permasalahan yang harus hari itu diselesaikan, ada juga suatu permasalahan yang benar-benar harus dipikirkan secara matang seperti itu. Kemudian harus diperhatikan juga seberapa besarnya pengaruh terhadap lembaga yang saya pimpin. Jika memang memerlukan waktu dan pihak-pihak lain yang terlibat, maka saya akan membuat alokasi waktu yang khusus seperti itu. Jadi kuncinya itu tergantung dari masalahnya. Itu saja. Ya baik Pak, jadi tergantung bagaimana masalah yang Bapak hadapi dalam sekolah. Nah untuk selanjutnya Pak, apakah ada seseorang yang mungkin dapat membantu Bapak dalam menyelesaikan masalah dilema etika atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak jalankan dalam menyelesaikan dilema etika tersebut? Tentu sebagai seorang kepala sekolah, kita harus bisa membuat keputusan yang bijaksana yang bisa menjadi solusi terhadap permasalahan yang ada. Namun seorang kepala sekolah tentu tidak bisa memutuskan secara sendiri. Ada beberapa pihak yang kita libatkan seperti itu. Pihak mana saja yang kita libatkan? Tentu saja warga sekolah, mulai dari dewan guru atau pihak terkait juga. Bukan hal yang selama ini tabu untuk kita ajak bersama.
semacam komite sekolah ataupun warga sekolah yang lain. Kalau diperlukan informasi atau data dari siswa juga bisa kita gunakan. Pak. Untuk pertanyaan terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa sih yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak sebagai seorang kepala sekolah dalam mengambil keputusan dilema etika yang ada di sekolah Bapak? Nilai-nilai kebajikan dalam diri, prinsip-prinsip pengambilan keputusan, kemudian paradigma berpikir dan langkah-langkah pengambilan keputusan menjadi dasar pengambilan keputusan bertanggung jawab. 4 hal tersebut yang harus kita perhatikan ketika kita ingin melakukan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang pertama tadi Bu adalah nilai-nilai kebajikan dalam diri, prinsip pengambilan keputusan, paradigma berpikir dan langkah-langkah pengambilan keputusan. Itu saja Bu. Ya. Beliau ini merupakan Bapak Kepala Sekolah Muda yang berada di Kecamatan Sukarame, juga tentunya Bapak Kepala Sekolah yang sangat berprestasi dalam bidangnya. Semoga saya kedepannya menjadi sosok seperti beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlin Merdiani, SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN Gunung Guntur, Kecamatan Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya. Pada hari ini saya akan melakukan wawancara bersama salah satu kepala sekolah yang berada di Kecamatan Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya, yaitu Ibu Adeyayu Yulia SPD. Beliau merupakan salah satu kepala sekolah yang ditugaskan di SD Negeri Sukakarsa 1, Kecamatan Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya. Baik, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Bagaimana Bu Erlin sendiri? Alhamdulillah baik Ibu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kepada Ibu karena Ibu telah berkenan meluangkan waktu untuk diwawancarai secara langsung oleh saya karena pemenuhan tugas saya di pendidikan guru penggerak angkatan 11 ya pada modul 3.1 Ibu demonstrasi kontekstual mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai seorang pemimpin. Baik Bu, mohon izin kita mulai pada pertanyaannya Bu ya. Silakan. Untuk pertanyaan yang pertama nih Bu, selama ini kira-kira bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang terjadi di sekolah Ibu ini? Ya baik. Berdasarkan kasus tersebut terjadi dilema etika yang ditandai dengan adanya pilihan yang sama-sama benar. Jadi tidak ada rujukan moral dalam kasus ini karena tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi. Nah, sehingga untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan rujukan moral perlu dilihat dari tipe kasus berdasarkan pilihan yang muncul. Ya, itu baik. Jadi permasalahannya antara benar dengan benar ya Bu ya. Nah, pertanyaan yang selanjutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama dalam kasus-kasus yang dua kepentingannya itu sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebijakan. Ya. Nah, selama ini dalam menjalankan keputusan harus dimusyawarahkan dulu seperti itu dengan para guru, dengan semuanya agar mendapatkan pertimbangan dalam memutuskan suatu permasalahan mungkin seperti itu. Iya, bagus ya, bagus sekali ya Bu. Jadi melalui musyawarah Iya, akan memusyawarahkan memutuskan. dulu ya. Betul. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya Bu, langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan dalam melakukan pengambilan keputusan selama ini? Seperti yang tadi sudah diutarakan sebelumnya, langkah ataupun prosedur yang biasa dilakukan dilakukan musyawarah dulu, dilakukan musyawarah dengan para guru, selanjutnya dirapatkan juga dengan dewan guru mungkin seperti itu. Luar biasa ya Bu ya. Jadi Ibu ini menekankan pada asas
dari semua hal yang Ibu telah laksanakan, kira-kira hal apa saja yang selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah ini? Mungkin kalau seperti itu, yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan itu adalah komunikasi, adanya komunikasi dengan dewan guru yang ada di sekolah ini khususnya. Nah Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Sebetulnya tidak ada jadwal khusus dalam penyelesaian kasus dilema etika, karena mungkin ini langsung melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Nah Bu, selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus, khususnya pada kasus dilema etika? Tantangannya mungkin dalam mengambil keputusan adalah kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan dari diri siswa dan orang tuanya itu sendiri. Mungkin itu sebagai tantangan kami di sekolah. Iya. Jadi harus ada kesadaran dulu ya, Ya, Bu, dari diri anak, ya, dari diri siswa itu. Nah Bu, apakah ada seseorang yang dapat membantu Ibu dalam menyelesaikan kasus dilema etika itu, atau ada faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika tersebut Bu? Tentu saja yang membantu itu banyak sekali, di antaranya ya para guru yang selama ini membantu dalam pengambilan keputusan dilema etika, karena segala sesuatu itu di sini terutama di sekolah ini berdasarkan hasil musyawarah dengan para guru. Biasa Ibu, bagus sekali. Nah pertanyaan yang terakhir Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa sih yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu ketika Ibu mengambil keputusan, terutama dalam kasus dilema etika yang terjadi di sekolah ini? Pembelajaran yang dapat diambil atau yang dapat dipetik adalah perlu memperhatikan budaya, terutama budaya yang ada di lingkungan sekolah untuk mengambil keputusan. Karena sebelum kita mengambil keputusan, kita harus tahu dulu bagaimana di sekeliling sekolah kita, mungkin seperti itu. Ibu, terima kasih dari pertanyaan tadi yang telah saya ajukan kepada Ibu. Saya sangat senang sekali karena saya mendapatkan jawaban yang begitu luar biasa dari pengalaman yang telah Ibu laksanakan di sekolah ini mengenai permasalahan dilema etika. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktunya Ibu, Sama-sama. atas pengalamannya juga dan atas ilmunya. Mudah-mudahan nanti suatu saat ketika saya berada di posisi Ibu untuk mengambil keputusan dilema etika, saya bisa menerapkan pengalaman-pengalaman yang telah Ibu bagikan tadi kepada saya. Terima kasih sekali Ibu. Ya, sama-sama. Ya. Beliau ini merupakan kepala sekolah yang begitu luar biasa, yang sangat menginspirasi, juga berprestasi dalam bidangnya, apalagi dalam bidang seni. Semoga saya kedepannya bisa seperti beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.